Selamat datang di channel Efek Channel Target Break teman-teman untuk analisa minggu depan ya. Video ini dibuat di tanggal 10 hari Sabtu Februari 2024 untuk outlook minggu depan di tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024. Sebelum masuk ke teknikalnya, kita liatin dulu dari segi fundamentalnya. Hari Senin itu kosong. Kemudian hari Selasa jam setengah 9 malam itu ada indeks harga konsumennya dari Amerika. Rabunya itu ada indeks harga konsumen dari Inggris itu dirilis di jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian Kamisnya ada PDB dari Jepang, kemudian Inggris, kemudian retail sales-nya dari Amerika, kemudian terakhir di hari Jumat itu fokusnya adalah indeks harga produsennya. Dari segi fundamental itu diperkirakan volatility-nya sih kemungkinan hari Senin sampai dengan nanti di hari Selasa itu kemungkinan masih minim, mulai volatility gede itu diperkirakan di hari Kamisnya tanggal 15 Februari sampai nanti di hari Jumat itu kemungkinan ada potensial volatility kemungkinan gede. Dari segi teknikal kita lihatin dulu untuk indeks dolarnya. Segi time frame daily penutupan di hari Jumat kemarin itu candlenya adalah bearish. Ini zona yang mesti diperhatikan untuk fokus minggu depan adalah 104.50 itu sebagai resisten terdekat untuk saat ini. Kemudian batasan teratas yang akan menjadi fokus adalah zona blok biru ini di kisaran level area 104.800 sampai dengan 105.00. Kemudian area bawah atau sebagai support terdekat adalah di 103.700-an, kurang lebih di situ. Batas maksimal adalah sebagai level zona pantau. Support 3 dan 4 itu ada di 103.400. Kalau dibulatkan batasan terbawah adalah 103.225. Dari segi time frame H4-nya masih ada potensial harga ini melakukan koreksi ke bawah. Cuman hati-hati di level area 103.725 kalau dibulatkan atau zona yang di blok biru ini itu level pantau yang pertama sebagai level area support sebelum harga keangkat ke atas. Level yang kedua adalah di level area 103.400 sampai dengan 103.200-an kalau dibulatkan. Jadi potensialnya untuk indeks dolar untuk minggu depan ini tanggal 12 sampai dengan nanti di tanggal 16 itu masih ada potensial harga retest kurang lebih itu di kisaran level area yang pertama. Perhatikan level 103.700-an. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 103.700-an, masih ada potensial harga untuk indeks dolar ini ke atas menuju 105.00 sebagai physical price levelnya. Kemudian batasan zona pantau teratas sementara jangan jauh-jauh di atasnya 105 terlebih dahulu. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua untuk indeks dolar, kalaupun terkoreksi lebih dalam, harga mampu tutup di bawahnya 103.700-an. Alternatifnya adalah indeks dolar masih ada potensi koreksi di level area 103.400 sampai dengan 103.400 sampai dengan 103.225 kurang lebih di sini. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya level area tersebut, potensial ini kemungkinan ya dia akan retest kembali di 104.00 dan batasan maksimal adalah 104.50 ini sebagai zona pantau untuk skenario alternatif yang kedua. Kemudian masuk ke pound sterling USD. Nah, pound sterling USD kita lihatin dulu dari segi time frame daily. Dari segi time frame daily, hati-hati level area sideways-nya itu lumayan gede, kemudian sempat break di tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 kemarin ini harga sempat turun dan lanjut naik ke atas masuk ke level area zona sideways-nya itu dari segi time frame daily. Kemudian untuk daily batasan zona pantau maksimal itu kurang lebih 1.26800 itu yang pertama, yang kedua adalah kurang lebih di physical price levelnya ada di 1.2700-an itu zona pantau untuk time frame daily. Kemudian batasan terbawah maksimal kurang lebih di kisaran level area 1.25500-an. Tapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, hati-hati zona yang di blok merah. Zona yang di blok merah ini adalah zona sideways-nya dia, dan untuk saat ini harga masuk ke level area sideways-nya masih ada potensial untuk pound sterling ini masih ada pergerakan sedikit ke atas sebelum harga lanjut ke bawah. Level pantaunya tentunya sebagai resisten untuk saat ini harga tertahan di level area resisten yang pertama itu kurang lebih di harga 1.2635 kurang lebih di level area tersebut, cuman harga belum mampu tutup di atasnya. Kemudian resisten yang kedua itu ada di level area 1.26600-an.
kalau dibulatkan, dan batasan maksimal sebagai zona pantau untuk minggu depan ya, itu R3 dan R4 itu ada di 1.26800 sampai dengan 1.26900-an kurang lebih di situ sebelum harga lanjut ke bawah. Mungkin untuk saya pribadi masih tetap ancang-ancang cari setup sell, tapi kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Kalau dari segi time frame H1, zona demand yang di sini ini sudah di break ke bawah. Kemudian harga keangkat ke atas dan tertahan di level area resisten yang pertama yang berada di kisaran 1.2635 kurang lebih di sini. Saya akan pantau zona yang di blok hijau. Ini yang zona pantau yang pertama, zona pantau yang kedua adalah yang di blok biru. Mungkin kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa harga mampu tutup ataupun bergerak di atasnya 1.2635, mungkin saya akan cek zona pantau yang pertama di sini. Selama harga tidak mampu break zona demand yang berada di sini, kurang lebih batasan teratas itu ada di 1.26700-an kurang lebih. Mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah, kemudian cari ancang-ancang untuk cari setup sell. Sebagai targetnya TP1 kurang lebih ada di 1.2606 atau dibulatkan berarti 1.2600-an kurang lebih di sini sebagai target TP1. TP2 maksimal adalah di kisaran level area 1.2550. Ini untuk skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan digambar, seandainya harga terangkat ke atas, kemudian zona supply yang di sini break, mungkin saya akan menunggu ataupun tidak terpancing potensial koreksi kalau misalkan terjadi harga ke bawah kurang lebih menuju level area 1.26400-an, tapi saya akan menunggu level area yang berada di 1.26800-an. Selama zona blok biru ini sebagai batasan teratas itu ada di 1.26900-an tidak di break ke atas, mungkin saya akan menunggu konfirmasi pembalikan arah dan valid. Mungkin saya akan cari entry sedekat mungkin atau di bawah level area 1.26800-an, mungkin saya akan entry sell, tapi sebagai targetnya sama, untuk targetnya ada di 1.2606 sampai dengan 1.2600-an kurang lebih sebagai TP1. TP2 maksimal sebagai level pantau ada di zona demand yang berada di bawah atau zona blok hijau bawah ini. Batas maksimal adalah 1.25500-an ini. Kalau misalkan dikasih gambar, tentunya planning yang pertama adalah sell, tetapi saya akan menunggu di level yang ada di sini sebagai batasan untuk stop loss. Amannya sebenarnya sih berada di atasnya zona blok biru ini, ruang gerak sekitar 50 pip itu di kisaran level area 1.26700-an. 700 atau sedikit di atasnya sih nggak masalah, ini risk reward-nya sih masih oke. Tetapi dari segi target 1:1 itu kurang lebih berada di level area 1.2602 ini sebagai TP1, ruang gerak sekitar 47 pip, dan batas maksimal untuk planning minggu depan itu 96 pip, itu berada di kisaran 1.25500. Ini skenario yang pertama dari segi time frame H1 ataupun H4. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan zona ini di break, mungkin saya akan tunggu konfirmasi yang valid itu berada di bawahnya 1.26800-an di sini. Sebagai targetnya ini bisa maksimal. Dari segi risiko untuk stop lossnya mungkin bisa taruh di atasnya 1.27100-an. Di atasnya level area tersebut itu ruang gerak sekitar atasnya 30 pip amannya. Tapi dari segi targetnya TP1 sama, TP1 di sini ruang gerak sekitar 70 pip, tetapi TP2-nya itu ruang gerak sekitar 125 pip. Jadi kalau dilihat dari segi time frame 4-nya, skenario saya adalah ancang-ancang untuk cari setup sell, tapi saya akan menunggu dulu. Ini biarin beres dulu, cari konfirmasi yang valid baru masuk ke market untuk minggu depan. Jadi kalau misalkan dikasih label, tentunya untuk area targetnya batas maksimal adalah 1.25500 sebagai TP2-nya. Kemudian TP1 kurang lebih itu di sini, TP1-nya 1.2600-an kalau dibulatkan. Kemudian batasan cari entry-nya, skenario yang pertama itu kurang lebih di 1 poin, di bawahnya 1.25700 kurang lebih di sini, dan skenario yang kedua kurang lebih di bawahnya 1.26800-an. Ini untuk GBP USD. Untuk Euro USD kita lihatin dulu dari segi time frame daily. Zona pantau atau level area resisten untuk saat ini ya, itu ada di 1.0783, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada di level area 1.08200 kalau dibulatkan. Kemudian R3 dan R4 itu 1.0855 dan 1.0875 kurang lebihnya dari segi time frame daily. Potensial harga terkoreksi ke atas itu masih ada, tetapi physical price level itu berada di
1.0800 itu physical price level yang pertama, physical price level yang kedua itu ada di 1.08500, kemudian yang terakhir adalah 1.0875 ini sebagai level area resisten physical price level. Kemudian untuk area supportnya yang mesti dipantau untuk pergerakan minggu depan ini, support 1 itu ada di 1.07400 kalau pembulatan. Kemudian 1.0700 sebagai physical price level. Kemudian zona pantau terakhir adalah di antara 1.06600 sampai dengan 1.06400-an. Kalau dari segi time frame H4-nya, mungkin saya juga sama, akan ancang-ancang cari setup sell tentunya, tapi saya akan perhatikan level yang berada di 1.0800-an sebagai physical price level. Dari segi time frame kecil, ini juga ada zona supply yang mungkin mesti dicek terlebih dahulu ya, akankah break ke atas atau tidak, karena ini bertumbuk dengan level area resisten yang berada di 1.08200-an kalau dibulatkan. Kalau misalkan digambar, tentunya mungkin saya akan menunggu ancang-ancang ataupun ketika nanti harga ke atas. Selama zona supply ini tidak di-break ke atas, mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan area yang valid baru masuk ke market. Sebagai targetnya ini nggak bisa jauh-jauh dulu. Sebagai TP1 itu mungkin bisa taruh di kisaran level area 1.07500 kurang lebih di sini. Baru nanti kalau misalkan TP1 tercapai itu baru targetin yang berada di atasnya 1.0700-an batas maksimal. Nah, ini sebagai skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan zona supply ini di break, mungkin saya akan tunggu zona pantau yang kedua. Zona pantau yang kedua itu berada di level area kurang lebih di 1.08500-an sampai dengan 1.0875 kurang lebih di sini. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.0875, ini masih pertimbangkan untuk saya pribadi untuk ancang-ancang cari setup sell, tetapi dari segi targetnya ini mungkin lebih oke dan lebih dalam. Tapi nanti kita lihat dulu aja proyeksinya, akankah skenario 1 atau skenario yang kedua ini yang akan saya ambil untuk ancang-ancang cari setup sell. Tetapi sebagai gambaran aja, mungkin skenario 1 zona pantau itu kurang lebih saya akan menunggu konfirmasi atau ketika harga masuk di level area 1.0800-an kurang lebih di sini sebagai batasan stop loss kurang lebih sekitar 40-an pip berada di 1.0842 kurang lebih di sini. Tapi sebagai targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. Ini sih 1:1 kurang sedikit, masih ada ruang gerak sekitar 40 pip sebagai batasan untuk TP1-nya. Kemudian untuk TP2-nya ini bebas, mau taruh yang berada di 1.07200-an, ruang gerak sekitar 75 pip, atau targetin yang di bawah history low yang sebelumnya itu berada di 1.0700-an, ruang gerak sekitar 100 pip. Jadi ini masih oke kalau mau nargetin untuk TP2-nya. Kemudian untuk skenario alternatif yang kedua, mungkin saya akan menunggu sedekat mungkin level area 1.08500 sebagai physical price levelnya, atau selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.0875 kurang lebih di sini atau di zona yang di blok biru ini. Selama harga tidak mampu bergerak ke atas, mungkin saya akan menunggu ataupun cari konfirmasi pembalikan arah, tetapi dari segi stop lossnya mungkin bisa pantau history yang di sini kurang lebih di 1.0900-an, kasih ruang gerak sedikit sekitar 50 pip. Kalau dibulatkan itu ada di kisaran level area 1.09200-an, itu sekitar 50 pip kalau dibulatkan. Tetapi dari segi targetnya itu kurang lebih di antara TP1 di antara 100 sampai dengan 110 pip sebagai TP1, kemudian TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 175 pip. Jadi untuk area entry untuk Euro USD ini ada dua. Nanti tinggal tunggu aja konfirmasi yang valid itu ada di mana. Akankah di bawahnya zona 1.0875 atau berada di sini? Kurang lebih di sini 1.0885. Nanti kita cek lebih lanjut ketika market sudah open. Tetapi dari segi targetnya ini mungkin gambarannya seperti ini untuk Euro USD planning untuk minggu depan. Selanjutnya adalah Euro USD CAD. Dari segi time frame daily dulu kita pantau dulu. Sebagai support batasan maksimal itu kurang lebih di kisaran 1.32700 sampai dengan 1.3300 itu sebagai level physical price levelnya. Kemudian zona demand itu berada di level area yang di blok orange ini kurang lebih di kisaran 1.33500-an, itu zona demand yang kedua. Zona demand yang pertama ada di 1.33800-an.
Kemudian zona supply itu ada dua sebenarnya. Yang pertama yang di blok hijau ini kurang lebih di kisaran 1.35500-an sampai dengan 1.35900, kurang lebih di sini sebagai zona demand yang pertama. Zona demand yang kedua sebenarnya itu zona demandnya itu lebar di sini, kurang lebih di 1.37100 sampai dengan 1.36500-an, kurang lebih di sini. Kalau misalkan dilihatin dari segi time frame 4-nya, potensial harga terkoreksi ke bawah itu ada, tapi perhatikan support 1 dan support 2. Support 1 itu berada di 1.3425, support 2 berada di 1.33900-an. Skenarionya tentunya kalau misalkan digambar, planning saya adalah cari ancang-ancang untuk setup pembelian, tetapi mungkin saya akan menunggu terlebih dahulu dua level area yang menjadi zona pantau saya, demand 1, demand 2 di sini. Kalau misalkan digambar, selama harga nanti misalkan bergerak ke bawah, saya akan pantau di level demand yang pertama di sini. Kalau misalkan tidak di break, mungkin saya akan tunggu keluar dari zona demand, konfirmasi yang valid, baru entry posisi. Mungkin ini akan saya jadikan untuk ancang-ancang cari setup swing, tentunya targetnya 1.3505 sebagai TP1, TP2 adalah 1.36. Ini yang skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan di break, mungkin saya akan tunggu zona demand yang di kisaran level area 1.33500-an, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan digambar untuk USD CAD ini, planningnya adalah pembelian. Mungkin di sini saya akan cari setup entry. Tapi dari segi risiko ataupun stop loss, mungkin saya akan naruh di bawahnya 65 pip sebagai batasan untuk risiko stop loss. Kalau dibulatkan sebenarnya 70 pip juga nggak masalah, tapi dari segi targetnya TP1 ruang gerak ini aja sudah 100 pip, ini sebagai TP1. Kemudian TP2 itu kalau kita targetin yang ada di 1.3600-an ruang gerak sekitar hampir 200 pip, ini sebagai skenario pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan zona demand di sini break, mungkin saya akan menunggu di sini, kurang lebih di sini. Tetapi dari segi risiko ataupun stop loss itu ruang gerak sekitar, mungkin saya akan targetin di bawah 50 pip terlebih dahulu, kasih ruang gerak ke marketnya. Itu yang pertama. Kemudian sebagai TP-nya fleksibel untuk TP1 bisa di level area 1.34700 atau 1.34500, ini sebagai TP1 fleksibel. Ruang gerak antara 100 sampai dengan 130 pip, ini sebagai TP1. TP2 maksimal ruang gerak sekitar 200 sampai dengan 225 pip, ini untuk USD CAD. Jadi plan saya pribadi itu adalah planningnya buy, tetapi saya akan pantau level-level ketika harga menuju ke di sini, level-level ini. Ini saya akan pantau dulu. Untuk USD Swiss selanjutnya kita lihatin dulu dari segi time frame daily. Nah, untuk daily batasan zona pantau terbawah itu kurang lebih ada di 0.86800-an, kurang lebih sebagai S4-nya, S3-nya ada di 0.86700, S2 ada di 0.87100, S1-nya berada di 1.87300. Kemudian sebagai resistennya R1 0.8755, R2 0.8775, R3 0.8794 kalau dibulatkan. Terakhir adalah 0.8800 kalau pembulatan itu sebagai level area R4-nya. Dari segi time frame H4-nya kita lihatin dulu. Proyeksinya masih ada potensial pelan-pelan ngerambat ke atas, ini yang mesti diperhatikan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk USD Swiss ini melakukan koreksi terlebih dulu sebelum harga melanjutkan perjalanannya itu kurang lebih di kisaran batas maksimal untuk minggu depan ini 0.88100-an kurang lebih. Tetapi potensial koreksi yang mesti dipantau itu ada di zona demand yang pertama yang di sini. Ini yang pertama. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.087200-an, kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, potensial harga akan break high yang pertama. Kemudian sebagai target yang pertama ada di 1.08775, ini sebagai target yang pertama. Kalau misalkan zona supply ini di break, potensial mungkin akan ngeliatin koreksi kembali menuju level area pivot yang berada di 0.8743, kurang lebih di sini sebelum harga lanjut ke atas. Ini hati-hati, waspada, karena ini masih ada potensial pelan-pelan ngerambat ke atas. Tidak ada kemungkinan tidak ada pergerakan signifikan yang seperti ini untuk USD Swiss. Kemudian skenario yang kedua, batasan maksimal koreksi kurang lebih di kisaran zona demand
terendah itu 0,8700-an kurang lebih di sini. Selama harga tidak mampu bergerak atau break di bawahnya 1,08700 kurang lebihnya masih ada potensial untuk USD Swiss ini melakukan perjalanan uptrendnya, tapi dari segi targetnya sih sama. Jadi zona pantau ada dua, demand yang berada di 0,8725 dan 0,8700 sebagai Bisico press levelnya. Planningnya itu mungkin saya akan ancang-ancang juga cari setup pembelian. Masih ada antisipasi untuk USD ini melakukan penguatan kembali, tetapi dari segi targetnya mungkin saya akan pantau dulu level yang pertama di sini. Kalau misalkan ini nanti valid, mungkin stop loss itu akan saya taruh kurang lebih di bawahnya sebagai level area support, kurang lebih di kisaran 0,8708 kurang lebihnya. Tapi ini rawan karena ruang geraknya sekitar 25 pip ini terlalu berisiko. Jadi amannya sih sebenarnya itu di bawahnya 30 pip atau di bawahnya 0,8700 ini sebagai batasan untuk naruh stop loss yang aman. Tetapi dari segi targetnya ini terlalu mepet karena ini ruang geraknya kecil banget. Untuk targetnya itu kurang lebih ya sebagai TP1 itu ruang geraknya mepet antara 30 sampai 40 pip ini sebagai TP1 di sini 0,8775. Kalau misalkan zona supply yang di sini break, mungkin akan ngeliatin pergerakan ruang gerak sekitar 0,8800 itu berada di kisaran 70-an pip. Jadi di sini. Jadi ini fleksibel aja nanti kalau misalkan harga terkoreksi ke bawah dan zona demand yang pertama ini mampu bertahan, mungkin skenario ini yang akan saya pakai. Tetapi kalau misalkan ini nanti break ke bawah, mungkin saya akan nunggu kurang lebih di kisaran level zona demand yang kedua. Planningnya sama, planningnya adalah pembelian, tapi dari segi risiko ataupun stop loss mungkin saya akan taruh di kisaran level di bawahnya 0,86800-an, ruang gerak sekitar di bawah 40 pip sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi untuk targetnya itu sama. TP1 mungkin saya akan targetin di sini 0,8775 sebagai TP1 60 pip, TP2 maksimal 0,8800 sebagai Bisico press level, ruang gerak sekitar 85 pip. Jadi skenario-nya ada dua. Selanjutnya adalah AUD USD. AUD USD dari segi time frame daily ini terjadi bullish engulfing, cuman masih belum valid karena masih butuh konfirmasi lanjutan. Harga saat ini bertahan di level area resisten yang pertama itu 0,6526. R2 itu ada di 0,6550, R3 0,6574, terakhir R4 adalah 0,6586. Itu sebagai batasan untuk resisten. Kemudian untuk supportnya 0,6494, 0,6470, 0,6446, terakhir adalah sebagai zona pantau untuk minggu depan 0,6434. Dari segi time frame H4, perhatikan level area Bisico press level 0,6550, 0,6575. Ini adalah zona pantau saya untuk cari ataupun planning untuk setup sell. Tetapi saat ini harga tertahan atau ini 3 candle H4 ini reject di zona supply-nya. Mungkin saya akan pantau di sini dulu. Saya nggak mau buru-buru entry. Harapan saya adalah seandainya ini break, harga mampu bergerak di antara 0,6550 itu yang pertama, atau menunggu di level area 0,6575 kurang lebih di sini, baru ancang-ancang untuk cari setup sell dengan target maksimal 0,6434 kurang lebih di sini. Nah, kalau misalkan di gambar planningnya tentunya adalah sell. Dua area yang mesti saya perhatikan adalah Bisico press levelnya yang berada di kisaran 0,6550 dan 0,6575. Ini fleksibel aja. Intinya saya akan cari ancang-ancang cari setup sell, tapi saya harus ngeliatin dulu dari segi konfirmasinya itu nanti terjadi di 0,6550 di bawahnya harga ini atau di bawahnya 0,6575. Kalau misalkan terjadi di sini, mungkin untuk stop loss saya itu kurang lebih ruang gerak sekitar hampir mendekati 50 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1, mungkin saya akan targetin yang berada di 0,6470 ini sebagai TP1. TP2 batas maksimal adalah zona yang di blok biru ini, ruang gerak sekitar 100 pip. Jadi ini fleksibel aja. Konfirmasinya terjadi di sini atau di atas. Jadi ini simpel aja. Nanti kita lihatin dulu untuk proyeksi untuk minggu depan ini. Dari hari Senin itu nanti pergerakan harganya itu seperti apa, nanti kita akan pantau lebih dulu. Sementara setupnya untuk AUD USD sementara di sini dulu, tapi pesan saya adalah jangan buru-buru masuk ke market sebelum ada konfirmasi yang jelas. Selanjutnya USD Yen atau USD JPY kita lihatin dulu dari segi time frame daily. Pergerakan dari pivot, harga
pivotnya ya 148.700 ini sudah berhasil nembus level area R1-nya yang berada di 149.200-an atau di atasnya level area tersebut. R2 itu berada di 1.149.98, physical press levelnya itu ada di 150. R3 150.50, R4 151.14 kalau dibulatkan sebagai zona pantau untuk minggu depan. Kemudian untuk supportnya dari segi time frame daily, R1 148.18, 147.41 ini sebagai S2-nya, tadi S1 ya, ini S2. Kemudian 146.65 itu sebagai S3, batas maksimal adalah 146.26. Ini sebagai level atau zona pantau untuk minggu depan. Hati-hati, dari fundamentalnya juga Jepang itu juga mesti dipantau juga, ada triggernya dari segi kalender ekonomi atau dari segi fundamental. Dari segi time frame 4, mungkin saya nggak akan buru-buru entry dulu, tetapi saya akan menunggu level area koreksi menuju level support yang pertama di sini dulu. Selama harga mampu menahan pergerakan kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame H4 ke bawah. Satu kondisi saya akan menunggu keluar dari zona demand, konfirmasi yang valid baru entry posisi. Tetapi dari segi targetnya jangan jauh-jauh dulu. Targetnya yang pertama itu jangan jauh-jauh di kisaran 149.200-an ini sebagai TP1-nya. Kemudian TP2-nya bebas. Mau najetin yang ada di 150 atau 150.500 nggak masalah, jadi fleksibel untuk TP2-nya. Kalau misalkan digambar tentunya referensi pembelian, tapi dari segi risiko atau stop loss hati-hati, ruang gerak ini hampir atau kalau dibulatkan amannya sebenarnya risiko stop loss itu berada di atasnya 100 pip sebagai risiko stop loss. Tetapi dari segi targetnya hati-hati karena untuk TP1 ruang geraknya itu nggak nyampe 100 pip. Jadi ini kalau dibulatkan itu risiko ataupun risk to rewardnya itu nggak ada 1:1 untuk TP1. Tetapi kalau untuk TP2 maksimum itu ruang gerak sekitar 200 pip. Jadi ini mungkin kalau mau nargetin yang di kisaran di 149.200-an kurang lebih di sini. Untuk stop loss, amannya adalah pakai history low yang di sini, kasih ruang gerak sedikit sekitar 85 sampai dengan 90 pip 1:1. Tetapi kalau untuk posisi saya pribadi, saya lebih prefer untuk naruh stop loss itu berada di bawahnya 100 pip, kasih ruang gerak tetapi dari segi target bisa maksimum. Jadi nanti fleksibel aja sambil menunggu kalau misalkan terjadi koreksi nanti kita pantau dulu. Ini jangan buru-buru entry. Jadi untuk gambaran planning minggu depan, USD JPY masih ada potensial penguatan kembali, tetapi jangan buru-buru dulu, potensial koreksi sebelum harga keangkat ke atas itu masih ada. Selanjutnya GBP JPY. Dari pivot, harga sudah retest resisten yang pertama berada di 188.400. R2-nya 189.76, R3 dan R4 itu 191.11 dan 191.800-an. Kemudian untuk supportnya yang mesti diperhatikan adalah support 1 186.600, 185.25, 183.900, 183.200 kalau dibulatkan. Planningnya itu masih berpotensial untuk GBP JPY ini pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi dari segi risiko perhatikan kalau misalkan terjadi koreksi, batasan koreksi adalah 187.50 sampai dengan 186.60 sebagai batasan koreksi normalnya. Kalau misalkan harga jebol zona demand di sini, ini jangan dikejar dulu untuk langsung cari setup pembelian, tetapi perhatikan zona demand terakhir sebagai zona pantau untuk minggu depan. Batas maksimal ada di 185.25 di sini batasan maksimal koreksinya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4 tentunya ini kelihatan banget potensial koreksi itu ada. Makanya ini untuk GBP JPY ini saya nggak akan buru-buru untuk ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi saya akan menunggu sedekat mungkin koreksinya ini untuk GBP JPY masuk ke level area zona demand. Kalau misalkan ini valid, mungkin saya akan entry di sini untuk cari setup buy. Targetnya TP1 itu ada di 188.400 sebagai TP1. TP2 saya nggak mau jauh-jauh dulu. Memang ada potensial ke 191.500, tetapi untuk targetnya mungkin saya akan targetin batas maksimal adalah 190.00 ini untuk GBP JPY dari segi time frame H4. Tetapi kalau misalkan zona demand ini break, mungkin saya akan menunggu dulu
di kisaran 185.25 di sini. Jadi skenario-nya ada dua. Planningnya adalah buy di sini untuk skenario pertama. Dari segi stop loss kurang lebih di sini. Ruang gerak sekitar 120 sampai dengan 130 pip sebagai batasan untuk risiko stop loss. Chartnya kelihatannya kecil, tapi ini hati-hati, ini gede banget. TP1 ruang gerak sekitar 130 pip. TP2 ruang gerak sekitar 265 pip. Ini risk rewardnya untuk skenario alternatif yang pertama. Kemudian skenario alternatif yang kedua, kalau misalkan harga zona demand ini jebol, mungkin saya akan menunggu zona yang ada di sini. Kurang lebih di kisaran di atasnya 185.25. Kalau misalkan terjadi konfirmasi atau pembalikan arah yang valid, mungkin saya akan masuk di level area tersebut. Dari segi targetnya, ruang gerak sekitar 280 pip sebagai TP1. Jadi TP1 ini bisa fleksibel. Bisa di pivotnya 190 pip atau di sini. Jadi fleksibel aja untuk TP1-nya. Kemudian TP2 maksimal ruang gerak sekitar kurang lebih di atas 400 pip. Dengan resikonya, perhatikan di sini, di level ini 184.50. Berarti untuk stop loss idealnya itu ruang gerak sekitar 130 pip. Jadi ini di BPJPY dua skenario, hati-hati. Terakhir adalah gold. Kita lihatin dulu dari segi time frame daily. Dari segi time frame daily, 3 hari berturut-turut ini candlenya bearish. Nanti kita lihatin dari segi time frame H4-nya. Tetapi pergerakan di hari Jumat kemarin itu, harga tertahan di level area support yang pertama berada di 2023. Masih ada potensial untuk minggu depan ini harga menuju 2014, batas maksimal adalah 2001 atau zona 2000. Kemudian untuk resistennya 2034, 2042, 2051 maksimal adalah 2055 dari segi time frame daily. Kalau kita perkecil lagi, harga untuk gold ini masih di atas. Jadi potensial harga lanjut atau break di sini di atasnya mungkin di atasnya 2200 itu ada. Tapi nanti dulu, jangka panjang masih ada potensial untuk gold ini ke bawah sebelum break history high yang sebelumnya. Cuman seberapa dalam itu nanti ini planning jangka panjang ini kita nggak bahasin dulu. Dari segi time frame 4 kita lihatin dulu. Kenaikan yang terjadi di tanggal 7 Februari kemarin itu tertahan di level area resisten yang kedua di kisaran 2042 kurang lebih. Untuk saat ini harga berada di bawahnya pivot. Ini kalau H1 di sini ada zona supply. Dan kalau kita lihatin zona demand-nya itu ada dua yang menjadi fokus untuk minggu depan. 2014 dan 2001 atau zona 2000. Antara 2000 sampai dengan 2006. Ini sebagai zona demand-nya. Planning saya nggak mau buy. Karena kalau dilihatin dari segi time frame H1 ini kelihatan banget rejeksinya ketika hari Jumat kemarin ini cepat banget ke atas. Harga ini dari sini ini cepat banget ke atas. Tapi baliknya lebih dalam. Pembalikan arahnya itu lebih dalam. Jadi hati-hati untuk gold yang ada planning buy. Pastikan jangan overload dan overtrade, batasi resiko, itu aja. Balik lagi ke time frame 4. Time frame 4 itu mungkin saya akan menunggu kalau misalkan terjadi koreksi. Zona pantau saya yang pertama adalah di level area pivot. Pivotnya itu berada di 2008. Areanya kurang lebih di kisaran 2007 sampai dengan 2031. Kurang lebih level areanya di sini. Selama zona pivot ini tidak di break atau dari segi time frame kecilnya zona supply di sini tidak di break ke atas, mungkin saya akan cari ancang-ancang, cari setup sell, tetapi saya nggak mau buru-buru. Tapi saya lebih prefer itu menunggu sedekat mungkin di level area zona yang di blok di sini. Blok biru. Mungkin saya akan nunggu di sini sebagai level area resisten yang pertama. Baru ini mungkin oke untuk swing, target bisa maksimal untuk minggu depan. Zona pantau adalah level 2014 dan zona area 2006. Nah, kalau misalkan digambar, tentunya dari segi time frame H4-nya, perhatikan di sini, candle bearish di sini. Antara buyer dan seller ini masih sama-sama kuat. Jadi kalau misalkan digambar untuk planning saya pribadi untuk cari setup sell, terus terang kalau di pivot ini 50-50, saya masih ragu. Jadi saya akan menunggu kurang lebih di level area 2034 sampai dengan 2042 batasan untuk cari setup sell saya dari segi time frame H4. Tinggal nanti tunggu yang valid itu yang zona yang mana, antara 34 atau 42-nya.
Mungkin saya akan pantau di situ. Jadi zona 2028 atau zona pivotnya ini mungkin jadi skenario terakhir saya. Tapi saya akan pantau yang ada di sini. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah di sini. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 2042, fokus saya adalah masih tetap planning cari setup sell. Kalau misalkan digambar, tentunya untuk gold ini kuncinya 2023 itu kunci bawah. Kunci atas adalah 2034. Antara 2023 dan 2034. Planning saya adalah tentunya cari setup sell. Yang ada di pivot ini saya nggak mau gambar dulu, tapi saya gambar di sini dulu sebagai skenario pertamanya di sini dulu, sambil nanti kita nunggu atau liatin proyeksi kedepannya nanti untuk minggu depan ini sejauh mana untuk gold itu dari segi time frame H4 ke bawahnya itu koreksinya itu sejauh mana dulu. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah dan harga mampu bergerak di bawahnya 2034, mungkin saya akan cari setup sell, tetapi saya nggak mau naruh stop loss itu di bawah 100 pip karena terlalu berisiko. Mungkin saya akan taruh 110 pip di atas untuk risiko stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya ini bisa maksimal. TP1 ruang gerak sekitar 190 pip. TP1, TP2 batas maksimal itu ruang gerak sekitar 300-an pip. Jadi risk rewardnya ini masih oke untuk swing minggu depan. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga tertahan di level area pivot, mungkin saya akan menunggu konfirmasi kembali harga bergerak di bawahnya 2028. Ini mungkin baru saya akan ancang-ancang cari setup sell tentunya. Tapi untuk entry-nya mungkin saya akan menunggu konfirmasi yang jelas terlebih dahulu. Untuk TP-nya sama, TP1 2014, TP2 maksimal adalah zona 2006 atau 2000 nggak masalah, bebas saja. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tetapi dari segi risiko, hati-hati, pertimbangkan untuk segi risiko ruang gerak sekitar 170 pip. 170 pip. Jadi ini hati-hati untuk planning kalau misalkan ada ancang-ancang sell di 2028. Amannya sebenarnya di sini. Cuman ya saya ragu kalau naruh stop loss itu di 2038, sekali kesabet kena SL harga balik arah, ini rawan. Jadi ya sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, itu aja untuk update untuk beberapa pair untuk pergerakan minggu depan ya. Untuk update daily-nya nanti kalau ada waktu nanti kita akan update lagi setiap harinya di malam, setiap malam kurang lebih di atas jam 8 nanti kita akan update proyeksinya itu sampai mana dan akankah ada entry sell atau belum, nanti kita akan update lebih lanjut. Pesan saya untuk pemula, jangan overload, jangan over trade, batasi setiap hari, jangan sampai kena psikologis. Kuncinya itu ada di money management. Selama kita pintar-pintar ngatur money management, mungkin kedepannya kita akan liatin progres untuk profitnya itu mungkin akan kelihatan meskipun itu kecil, pelan tapi pasti, daripada overload, overtrade sekali kena stop loss. Risikonya adalah margin call, jadi pilih sendiri risikonya karena di market itu bukan untuk tempat bermain-main. Kalau bermain-main mending di lapangan atau di warung sambil mabar sambil ngopi. Kalau di market jangan sekali-kali bermain-main karena market itu adalah tempat dagang, bukan untuk tempat bermain-main atau sak karepe dewi. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.